Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiningsi B, jurusan Agribisnis semester 6 dari kampus Universitas Muhammadiyah Sidrap. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi pengukuran kinerja SCM. Pertama yang perlu diperhatikan dalam kinerja suatu perusahaan adalah dari peran rantai pasok atau suatu perusahaan. Koordinasi antara keseluruhan bagian rantai pasok adalah kunci untuk pelaksanaan manajemen rantai pasok yang efektif. Untuk mewujudkan keinginan konsumen, maka perusahaan harus berusaha secara optimal dalam menggunakan seluruh aset dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen. Selain itu, dibutuhkan hubungan kemitraan dengan para pemasok, para distributor untuk bekerja sama dan membantu perusahaan agar tujuan terlaksana dengan baik. Supply chain adalah suatu sistem tempat organisasi yang menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Persediaan dan rantai adalah suatu jaringan dari organisasi yang saling tergantung dan dihubungkan satu sama lain. The operative bekerja sama untuk mengendalikan atau mengatur dan meningkatkan aliran material dan informasi dari para penyalur ke pemakai akhir. Pengukuran kinerja supply chain adalah mengenai peletakan metrik-metrik yang tepat pada tempatnya untuk menilai kondisi supply chain perusahaan. Manajemen kinerja menggunakan metrik-metrik tersebut untuk mendukung tujuan strategi perusahaan. Dalam SCM, manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan merupakan salah satu aspek fundamental. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja rantai pasokan secara holistik. Sistem pengukuran kinerja diperlukan dalam SCM untuk yang pertama, melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang terakhir, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja SCM ada beberapa. Untuk yang pertama, menentukan apa yang akan diukur, dan dimonitor untuk menciptakan kesesuaian antara strategi SCM dengan metrik pengukuran. Yang kedua, setiap berapa periode pengukuran dilakukan. Yang ketiga, seberapa penting ukuran yang satu relatif terhadap yang lain. Yang terakhir, siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu ukuran yang tertentu. Sistem pengukuran kinerja juga harus memiliki alat ukur yang bisa digunakan untuk memonitor kinerja secara bersama-sama antara satu organisasi dengan organisasi lainnya pada sebuah jaringan SCM. Struktur sistem pengukuran kinerja. Suatu sistem pengukuran kinerja biasanya memiliki untuk yang pertama, individu matrix. Individu matrix merupakan suatu ukuran yang bisa diverifikasi dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif dan didefinisikan terhadap suatu titik acuan atau reference point tertentu. Ada beberapa poin kinerja. Yang pertama, harus diwujudkan dalam bentuknya masuk akal dan dapat dimengerti. Yang kedua, harus flow-based, artinya suatu metrik yang harus dikaitkan dengan bagaimana organisasi menciptakan flow ke pelanggan atau memenuhi kepentingan stakeholder yang lain. Yang ketiga, matriks harus bisa menangkap karakteristik atau hasil outcome di dalam bentuk numerik maupun nominal. Yang keempat,
metrik sedapat mungkin tidak menciptakan konflik antara fungsi pada suatu organisasi. Metrik yang diciptakan untuk kepentingan satu fungsi seringkali menciptakan tindakan yang kontraproduktif terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, metrik harus bisa melakukan distilasi terhadap data yang banyak tanpa kehilangan informasi yang terkandung di dalamnya. Tiap metrik harus punya nama yang jelas, tujuan, target, ruang, dan lingkup satuan. Cara pengukuran frekuensi pengukuran sumber data, penanggung jawab, serta atribut lainnya yang terkait. Yang kedua, metric sheet merupakan kumpulan dari beberapa metrik. Kumpulan ini diperlukan untuk memberikan informasi kinerja suatu subsistem. Yang ketiga, overall performance measurement system. Pada level yang tertinggi, perlu memiliki sistem pengukuran kinerja secara keseluruhan. Pada dasarnya, sistem keseluruhan tersebut tidak hanya merupakan kumpulan dari banyak matriks aset yang menyusunnya, tetapi juga menjadi alasan untuk menciptakan kesesuaian atau alignment antara matriks set dengan tujuan strategi organisasi. Tujuan yang ditetapkan di level organisasi yang lebih tinggi harus terwujud dan didukung oleh matriks yang ada di masing-masing proses SCM. Sistem pengukuran kinerja harus menjadi jembatan koordinasi antar metrik. Koordinasi ini penting mengingat bagaimanapun juga harus ada independensi antar metrik dan antar proses pada supply chain. Dengan adanya koordinasi yang baik, konflik antar proses maupun antar bagian akan bisa dikurangi. Pendekatan proses dalam pengukuran kinerja SCM sejalan dengan filosofi SCM yang mendorong terjadinya integrasi antar fungsi. Pendekatan berdasarkan proses back approach banyak digunakan untuk merancang sistem pengukuran kinerja atau SCM. Suatu proses atau aktivitas membutuhkan sumber daya sebagai input melakukan penambahan nilai atau added value terhadap input tersebut sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Dengan kata lain, setiap proses dan aktivitas. Yang keempat, membutuhkan biaya karena mengkonsumsi sumber daya dan menciptakan nilai. Adapun metrik pada model SCOR memiliki dimensi umum yang digunakan untuk pengukuran. Yang pertama, reliability. Yang kedua, responsiveness. Yang ketiga, flexibility. Yang keempat, cash. Yang kelima, access. Sebagai contoh, pelanggan sangat berkepentingan terhadap kinerja pengiriman. Keterlambatan yang kerusakan sewaktu proses pengiriman menjadi perhatian penting bagi pelanggan, sehingga delivery performance adalah metrik yang customer facing. Sebaiknya pelanggan tidak perlu repot monitoring jumlah persediaan yang dimiliki pelanggan, tetapi secara internal perusahaan sangat berkepentingan untuk memiliki jumlah persediaan yang cukup tetapi tidak berlebihan. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini materi-materi yang sempat saya paparkan kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.